Halo, kali ini saya melanjutkan kisah saya lagi ya, kisah hidup saya. Foto-foto yang kalian lihat di belakang saya ini adalah foto-foto teman-teman kaum muda saya di KOR kaum muda kita di Gereja Betani. Ya, waktu itu saya umur berapa ya? 19 tahun. Ini saya ada di sini nih, baju putih dengan hitam. Teman-teman saya di sini. Jadi saya lanjutkan waktu saya selesai SMA. Saya rencananya tuh mau sebenarnya kedokteran. Tapi karena kedokteran susah, jadi saya pikir saya mau bagian yang ronsen-ronsen gitu. Jadi waktu saya melihat di Sipermaru ada pilihan teknik penyehatan, saya kira penyehatan itu kan menyehatkan tubuh, teknik ya kayak ronsen-ronsen kayak gitu. Saya pikir saya mau jadi kayak gitu. Jadi saya mendaftar di teknik penyehatan di ITS. Ternyata diterima, ya. Tapi to my surprise, ternyata itu saya salah masuk. Teknik penyehatan itu bukan yang ronsen-ronsen, tapi teknik lingkungan. Jadi water treatment dengan waste water treatment, dengan pengolahan limbah dan pengolahan air minum. Ya, jadi bertolak belakang sekali dengan apa yang saya cita-citakan. Ya, jadi singkat cerita, saya masuk ITS dengan jurusan yang saya tidak suka, yang ngurusin air minum, ngurusin sampah. Saya pikir, aduh, ini tapi saya sudah terlanjur, ya saya masuklah. Jadi waktu saya ke Surabaya, saya sempat tinggal di Sukolilo, di rumah Pak Haji, ya. Saya kayaknya orang Tionghoa satu-satunya di situ. Jadi Pak Haji ini suka kayak selamatan apa gitu. Saya suka diundang, ya. Jadi saya diundang. Dari pulang kita anak kos bawa makanan gitu loh. Kemudian saya pikir, saya coba cari kos di Manyar Sindaru di dekat Gereja Betani, ya. Waktu itu di ITS itu dekat Gereja Betani Manyar Sindaru. Nah, waktu itu saya kos di rumahnya bekas kepala pajak, ya, kepala pajak. Kebetulan putranya itu punya grup band, grup Mas Erik namanya ya. Nah, di situ saya ketemu banyak artis-artis. Ada saya ingat waktu itu pernah di rumah waktu itu siapa? Ita Purnamasari. Ya, Ita Purnamasari, Yus Dahlia, gitu ya, latihan band di tempat kita, ya, di tempat kos saya. Kemudian, di sini mukanya udah kelihatan nih. Kemudian waktu itu saya mulai aktif di kaum muda Betani. Jadi karena saya merasa bahwa gereja adalah center kehidupan saya, jadi saya mencari kos sedekat mungkin ya. Memang tidak jauh sih kosnya dari gereja, 2 jalan lah ya, saya bisa jalan kaki ke sana. Terus kalau weekend saya pulang ke Asam Rowo, ke rumah uncle saya, namanya Om Bing ya. Di situ ada sepupu saya Putih. Om Bing itu orangnya sangat ramah dia ya. Jadi dia sudah seperti pengganti wali saya lah di Surabaya. Jadi dia memang pemain basket dulunya ya. Jadi saya senang ke sana. Nanti dia bawa kita pergi ke diskotik rame-rame ya. Kita ke sana. Hari Minggu saya ke Betani ya. Terus kemudian satu hari putranya Pendeta Alex, yaitu Aswin, teman kos saya, bilangin saya, "Bud, ya po kalau kamu pindah papi baru beli rumah di sebelah, saya akan tinggal sendiri. Kamu pindah aja sama saya, tinggal sama saya lah gitu loh." So, hah? Janganlah, nanti kalau kita tinggal nanti kita berantem, nanti saya pikir. Dia bilang, "Enggak apa-apa, enggak lah, it's okay." Gitu ya. Jadi akhirnya saya pindahlah ke rumahnya Aswin ya. Aswin sebelah gereja ya, karena jadi rumahnya Om Alex di tengah, sebelah kirinya itu dibeli rumah, jadi rumahnya Aswin, sebelah depannya dibeli rumah juga rumahnya Koyusa, Pendeta Koyusa dan Hana ya.
Jadi ada pintu saling sambung-sambung ya. Jadi saya mulai pindah di rumah Aswin. Aswin berapa kamar ya? Satu kamar di atas, dua kamar besar di bawah, dan satu kamar kecil ya, kamar pembantu ya. Jadi kita cuma berdua di rumah itu. Di pastori hanya ada 6 pembantu ya. Jadi ada Pendeta Alex, Tante Yeni, saya Aswin, dan Andre, adanya Aswin ya. Jadi kita cuma berlima. Setiap siang kalau saya pulang kuliah, pembantu datang, "Nyo Buce," dipanggil ibu, panggil ibu untuk ini makan siang ya. Ya, saya makan siang dengan Pendeta Alex ya, satu rumah. Teman saya Aswin ini orangnya pemalu ya. Jadi saya ingat kita waktu itu dia masih pacaran dengan Monica ya. Dia masih pacaran dengan Monica. Dia kuliah di Untak kalau tidak salah, Universitas 17 Agustus. Ya. Ini kita punya teman-teman core. Kalau Isfan ya, Sabtu malam kadang-kala mereka nginap, saya tidur di kamar atas, di kamarnya Aswin, kita rame-rame, terus kita bangun pagi-pagi Minggu jam 5:30 pagi, jam 5 pagi kita bangun mandi, terus kita tinggal jalan ke seberang, buka pintu jalan ke seberang gereja, ikut kebaktian jam 6, karena kita akan nyanyi jam 6 ya. Ini teman-teman core saya semua sini, banyak yang udah jadi pendeta-pendeta ya. Ada Daniel Yanuar, ada Ishak Latif, sekarang jadi di Mojokerto. Ada juga ada Andre Aha. Jadi ya begitulah. Isfan, kita punya grup kaum muda ini. Seringkali kita juga pergi kadang-kadang ke Mojokerto rame-rame ya. Jadi selama saya tinggal di rumah Pendeta Alex ini banyak cerita juga ya. Jadi saya waktu itu pimpinan core, pimpinan pujian yaitu Insinyur Niko ya. Insinyur Niko masih belum buka gereja di Jakarta, masih di pimpinan pujian di Betani Manyar ya. Om Arifin juga, jadi kalau hari Minggu kadang-kadang Om Arifin yang Om Niko ke rumah di pastori ya, ke seberang. Jadi saya ketemu mereka sana. Terus juga Om Alex, mungkin banyak yang tidak tahu, Om Alex ini dia mempunyai papa angkat, namanya Tony Tanutama ya. Jadi kalau tidak salah papanya udah meninggal. Jadi Opa Tony ini, Opa Keyang, kita panggilnya Keyang, itu yang waktu itu cukup kaya dan punya apotik. Katanya dia yang biayai Om Alex itu keliling dunia. Ya, Opa Keyang ini keliling dunia. Jadi Om Alex itu menghormati sekali Opa Keyang ini, dianggap seperti pengganti papanya, pengganti orang tua ya, Opa Keyang dengan istrinya Ma Eli. Jadi kalau Opa Keyang datang ke Indonesia, ke Surabaya, dia tinggal sama kita, sama saya dan Aswin. Dia tinggal di pastori. Tapi saya dan Aswin yang bawa dia itu jalan ya. Jadi kita bawa dia biasa pergi berenang di rumahnya Pak Budi supaya dia bisa berenang, Opa Keyang di situ. Terus apalagi yang saya ingat? Satu kali saya sakit batuk. Saya ikut kebaktian. Waktu kebaktian somehow didoakan kesembuhan, doain kesembuhan. Jadi waktu itu saya ikut maju. Biasanya saya tidak mau maju ya, saya ikut maju. Terus sampai di giliran saya, Om Alex bisik-bisik saya, "Kamu pulang cari tante suruh minum obat batuk." Jadi tidak didoain, tapi disuruh minum obat batuk. Jadi saya pulang, saya cari tante Yeni untuk suruh minum obat batuk. Terus
Ya, terus saya masih ingat juga adanya Aswin, Andre, waktu itu saya suka godain dia. Suatu kali kita tidur rame-rame di kamarnya Aswin, si Andre tidur di kamarnya Aswin. Biasanya sih enggak, tapi kadang-kadang dia nginap. Saya bilang, Andre bilang, Kobuce itu ya, Kobuce dari Papua ya. Saya bilang, iya. Dia bilang, kan Papua makan orang. Saya bilang, oh iya Andre, cuma Kobuce sih tidak makan ini, tangan atau kaki. Dia kaget, hah? Kobuce makan tangan atau kaki? Saya bilang, enggak, saya tidak makan, saya cuma makan telinga, gitu katanya. Saya bilang, kayaknya telinga kamu bagus banget, tebal, apa ini, aduh, kayaknya enak banget kok punya telinga. Terus saya lihatin telinganya si Andre, lucu banget. Waktu dia masih kecil, jadi lucu banget. Jadi si Andre sepanjang malam dia tidur dengan telinganya dia tutup, dia takut saya makan telinganya. So itu. Terus kadang-kadang juga satu kali Aswin kasih saya, Bud, tadi malam tuh ada setan katanya di kakinya itu, ada perempuan gitu, sampai dia ludah-ludai, puk gitu katanya. Dia bilang itu gara-gara orang yang dibaptis, setannya keluar, dia pikir lari ke rumah kita gitu. Karena di waktu itu di sebelah gereja itu di sebelah rumah kita kan ada kolam baptisan. Jadi orang-orang setiap minggu dibaptis oleh Pak Da Costa. Jadi Aswin itu orang-orang setannya keluar, dia ke rumah kita gitu loh. Ya, so itu ya ceritanya. Terus saya ingat ya juga saya juga dekat dengan kalau malam kalau sore saya biasa main ke sebelah ke rumahnya itu Koyusa dengan Hana. Atau kadang-kadang saya ke Tante Yeni, kita duduk di situ, ada perempuannya Tante Sin, itu sangat dekat dengan Tante Yeni, cerita-cerita, ngobrol di sana. Saya biasanya kalau malam ke Yusa aja saya, Bud, temani saya keluar kita cari makan katanya. Jadi dia pergi cari makan supaya jangan digosipin orang. Jadi dia harus ada temannya gitu keluar pergi cari makan gitu. Satu kali juga tinggal di gereja di pastori enak sih, orang kirim makanan. Kan gereja Betani sudah terkenal waktu itu kan, wah paling besar gerejanya. Kalau doa malam, wah rame orang datang itu sepeda apa semua kita ikut doa malam. Terus orang kirim makanan ke rumah, kadang kirim es krim, cake. Mereka udah tahu kalau Om Alex itu kan diabetes dengan Tante Yeni. Jadi yang makan saya dengan Aswin. Saya makan es krim cake-nya. Enak sih. Kadang kue tar, orang kirim ke rumah, apa gitu. Banyak makanan lah di rumah gitu. Tante Yeni juga suka masak gitu loh kan. Terus yang saya ingat juga satu kali, ya kadang-kadang sih kalau Aswin sih baik ya. Jadi kalau Om Alex lagi ngamuk, dia bilang, Buce, kamu masuk kamar, papi lagi ngamuk. Oh dia lagi marah-marah gitu loh. Ya, tapi so far sih Om Alex tuh baik ya. Jadi kadang-kadang he doesn't mind kalau saya makan duluan. Ya, kalau siang-siang saya makan duluan, terus nanti dia datang ikut nyusul makan gitu. Jadi tidak harus tunggu beliau untuk makan duluan apa gitu, tidak. Ya. Saya masih ingat waktu saat itu juga sudah ada 5 Mercedes di rumahnya ya. Saya waktu itu masih pakai Vespa butut. Kuliah pakai Vespa butut di ITS ya. Tapi luar biasa, pembantu-pembantu semua tetap hormati saya ya. Mereka semua panggil saya Sinyo Buce. Jadi mereka hormati saya seperti mereka hormati Aswin, Sinyo Buce gitu loh. Terus kemudian yang saya ingat juga apa lagi ya? Yang saya ingat yang satu kali saya punya ini lower back.
Tiba-tiba saya lagi betul dirikan Vespa, tiba-tiba tok, aduh, langsung sakit sapinya itu, saya tidak bisa goyang gitu loh. Terus Aswin gendong saya waktu itu sempat bawa saya ke rumah sakit. Waktu itu Dokter Daniel yang papanya Michael Chris Dion, sekarang waktu pastor IFGF, itu yang rawat saya ya. Jadi saya bed rest selama 1 minggu di rumah sakit gitu. Jadi si Aswin nih yang gendong saya bawa ke rumah sakit ya. Saya berhutang budi sama dia. Ya. Ya banyak cerita-cerita yang menarik waktu kita di Surabaya. Apa lagi? Oh, saya jadi saya ya dengan ini kita punya teman-teman kaum muda. Kita setiap hari Jumat, Sabtu malam kita latihan core gitu loh, untuk nyanyi hari Minggu ya. Ya itulah ya sedikit yang saya mau cerita tentang waktu saya tinggal di Surabaya. Saya tinggal kadang-kadang saya pulang ke uncle saya waktu itu, Om Yobing, dengan istrinya Liz, cantik ya, dan mereka sangat terbuka. Mereka saya kalau ke rumahnya makan aja, apa aja bisa dimakan gitu loh. So saya sangat berhutang budi sama itu uncle saya itu ya, Uncle Yobing, waktu saya selama di Surabaya ya. Jadi ya itulah yang saya mau sampaikan, yang cerita nanti saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih.